Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Rosi Subiarto di mata kuliah Software Quality and Testing. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini adalah pengujian manual versus otomatis ya, yang merupakan bagian kedua, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi pengujian otomatis. Kemudian yang kedua, kenapa pengujian otomatis dilakukan. Yang ketiga, kasus uji seperti apa yang diotomatisasi. Kemudian yang keempat, proses pengujian otomatis. Yang kelima, framework untuk otomatisasi. Kemudian yang keenam, keuntungan pengujian otomatis. Dan yang ketujuh adalah tipe pengujian yang dapat diotomatisasi. Oke, kita akan ke materi mengenai automation testing. Apa itu, kemudian prosesnya seperti apa, keuntungan dengan proses otomatis ini seperti apa. Kita akan bahas sesaat lagi ya. Oke, materi pertama mengenai automation testing adalah berupa tugas ya. Tugas ini tugas kelima, merupakan tugas individu. Seperti biasa, silakan siapkan minimal 1 atau 2 lembar kertas. Kemudian silakan diresum materi yang akan saya sampaikan. Tuliskan dalam 1 atau 2 lembar kertas tersebut. Kemudian hasil resum atau pekerjaan ini silakan di-scan atau difoto. Kemudian upload pada kolom 7, kolom tugas pertemuan ke-7 mengenai resum materi. Beri nama filenya, ini nama tugas 5 ya. Oke, kenapa saya memberikan tugas ini? Agar kalian bisa membaca dan menuliskan di kertas sehingga kalian belajar gitu ya. Selanjutnya, kita ke apa itu pengujian automation atau pengujian otomatis. Nah, kalau sebelumnya pengujian manual ini dilakukan oleh manusia yang duduk di depan komputer atau PC dengan hati-hati melaksanakan langkah-langkah pengujian. Nah, untuk pengujian otomasi ini berarti menggunakan alat otomatisasi untuk menjalankan rangkaian kasus pengujian yang ada ya. Kemudian untuk perangkat lunak otomasi juga dapat memasukkan data pengujian ke dalam sistem yang sedang diuji. Kemudian membandingkan hasil yang diharapkan dengan yang sebenarnya dan membuat laporan pengujian secara terperinci. Nah, di sini otomasi tes ini menuntut investasi dana atau biaya, kemudian sumber daya yang besar ya. Ini salah satu dari mungkin kelemahan dari automation testing. Oke, selanjutnya masih mengenai automation testing definisinya. Jadi siklus pengembangan yang berurutan ini akan membutuhkan eksekusi rangkaian pengujian yang sama berulang kali ya. Ya, karena kita kadang ketika ada perubahan kita uji ulang. Nah, ini dengan menggunakan alat otomasi pengujian dimungkinkan untuk merekam rangkaian pengujian ini dan memutarnya kembali sesuai kebutuhan. Nah, ini keuntungan dari automation testing. Nah, setelah rangkaian pengujian otomatis ini tidak diperlukan campur tangan manusia ya. Kalau otomatis menggunakan alat atau perangkat lunak, ROI-nya atau return of investment-nya tes otomasi dapat ditingkatkan. Kemudian tujuan dari otomasi ini adalah untuk mengurangi jumlah kasus pengujian yang akan dijalankan secara manual dan tidak menghilangkan pengujian manual sama sekali. Jadi walaupun kita menggunakan automation testing, pengujian manual juga tetap dilakukan ya. Oke, kemudian kenapa automated testing? Jadi kenapa kita melakukan pengujian otomatis? Nah, ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, pengujian manual ini dari semua alur kerja, semua bidang, semua skenario negatif ini memakan waktu dan biaya yang lumayan ya. Ya, kemudian pengujian manual bisa menjadi membosankan karenanya rawan kesalahannya. Karena yang diuji mungkin bisa sama ya. Jadi ketika ada perubahan diuji ulang gitu ya.
Sedangkan otomasi tidak membutuhkan campur tangan manusia. Nah, Anda ini dapat menjalankan pengujian otomatis tanpa pengawasan. Nah, bisa semalaman ya menjalankan pengujian otomatis. Kemudian otomatisasi ini meningkatkan kecepatan eksekusi tes dibandingkan dengan yang manual, bisa lama ya. Kemudian otomatisasi membantu meningkatkan cakupan tes. Ini juga bisa diperluas, tapi nanti ada beberapa hal yang bisa diotomasi dan ada yang tidak ya. Kemudian sulit untuk menguji situs multibahasa secara manual ya. Kalau secara manual ini akan sulit, jadi akan lebih baik menggunakan otomasi testing ya. Nah, selanjutnya kita ke hal apa atau test case apa yang bisa diotomatisasi. Jadi ada beberapa kasus uji yang diotomatisasi dapat dipilih dengan menggunakan kriteria berikut. Jadi ini bisa meningkatkan return of investment (ROI) otomatisasi. Yang pertama untuk test case yang beresiko tinggi, di sini business critical test case. Jadi test case yang punya peran bisnis yang sangat besar ya. Jadi yang kritis di sini bisa kita otomatisasi. Kemudian untuk kasus uji atau test case yang dijalankan berulang kali. Nah, ini juga bisa dilakukan secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk kasus uji yang sangat membosankan atau sulit dilakukan secara manual, ini akan lebih baik jika diotomatisasi. Lalu yang keempat, kasus uji yang memakan waktu ini akan lebih baik ketika diotomatisasi. Nah, selanjutnya ada ya kategori kasus uji yang tidak cocok untuk otomatisasi. Di sini yang pertama, kasus uji yang baru dirancang dan tidak dijalankan secara manual setidaknya sekali. Jadi kalau untuk awal pengujian ini sebaiknya dilakukan manual. Nah, selanjutnya mungkin untuk kasus uji tersebut bisa dilakukan otomatisasi. Kemudian yang tidak cocok di otomatisasi juga untuk test case atau kasus uji yang persyaratannya sering berubah. Ini juga tidak cocok ya. Lalu ada juga yang kasus uji yang dijalankan secara ad hoc atau hanya punya tujuan satu kali saja. Ini tidak cocok untuk diotomatisasi. Nah, itu bedanya, ada yang cocok, ada yang tidak. Bisa kalian tentukan berdasarkan kriteria ini ya. Ini yang cocok untuk diotomatisasi. Kemudian yang bawah ini yang tidak cocok untuk otomatisasi. Nah, selanjutnya kita ke proses otomatisasi testing. Yang pertama ada pemilihan test tool, kemudian mendefinisikan lingkup dari otomatisasi, kemudian ada planning, design, dan development, ada test execution, kemudian ada maintenance. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai proses dari otomatisasi ini. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali akan membahas mengenai proses dari pengujian otomatis. Yang pertama mengenai pemilihan test tool ya. Pemilihan alat uji ini sangat tergantung pada teknologi pengujian dari aplikasi yang dibangun. Nah, ini contohnya ada alat pengujian otomatis namanya QTP, Quick Test Professional. Ini ternyata tidak mendukung informatika. Jadi QTP ini tidak dapat digunakan untuk menguji aplikasi informatika ya. Sebaiknya membangun pembuktian konsep dari tool pada application under test. Nah, ini untuk pemilihan ini harus disesuaikan dengan aplikasi yang dibangun ya. Tahap pertama, jadi ketika memilih alat pengujian otomatis, ini kalian harus memilih sesuai dengan aplikasi yang dibangun. Selanjutnya ada, nah yang kedua, mendefinisikan ruang lingkup dari otomatisasi. Jadi cakupan otomatisasi ini pada area aplikasi yang sedang diuji secara otomatis ya. Ada beberapa poin yang membantu dalam menentukan ruang lingkup. Ini ada 7 poin. Yang pertama, fitur yang penting untuk bisnis. Nah, ini perlu diutamakan ya, fitur-fitur yang penting.
Kemudian untuk yang kedua, skenario yang punya banyak data. Kemudian yang ketiga, fungsi yang umum di seluruh aplikasi ini wajib diotomatisasi. Kemudian yang keempat, cara ruang lingkup ini mengenai kelayakan teknis, apakah sumber dayanya mendukung atau tidak. Kemudian yang kelima, sejauh mana komponen bisnis digunakan kembali atau reusable ya ini. Yang keenam, kompleksitas kasus uji. Kemudian yang ketujuh, ini bicara mengenai kemampuan untuk menggunakan kasus pengujian yang sama untuk pengujian lintas browser. Ya, biasanya ada beberapa aplikasi web misalkan diuji di satu browser jalan semua, ketika dipindah browser atau ganti browser ini ada beberapa fungsi yang tidak berjalan. Nah, ini harus diotomatisasi juga ya. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai planning, design, and development. Jadi selama fase ini kita membuat strategi dan rencana otomatisasi yang berisi ada 6 hal. Yang pertama, pemilihan tools otomatis ini kita pilih. Kemudian kita desain kerangka kerja dan fitur-fiturnya. Lalu ada item otomatisasi yang in scope atau out of scope. Jadi ada yang di dalam lingkup yang kita otomatisasi atau di luar scope atau di luar ruang lingkup yang kita otomatisasi. Kemudian yang keempat ada persiapan testbed otomatis. Ini merupakan platform ya, testbed ini. Kemudian yang kelima, penjadwalan dan batas waktu pembuatan skrip dan eksekusi. Lalu yang keenam, pengiriman hasil pengujian otomasi. Ini di fase planning, design, and development. Selanjutnya kita bicara mengenai test execution. Nah, ini kalau ini bicara mengenai eksekusi tes, tentunya merujuk pada namanya dokumen otomatisasi yang dijalankan. Jadi dokumen atau naskah yang dijalankan ini perlu input data pengujian sebelum dijalankan. Nah, setelah dieksekusi, si tools ini akan memberikan laporan pengujian secara terperinci. Eksekusi dapat dilakukan dengan menggunakan alat otomatisasi secara langsung atau melalui alat manajemen pengujian ya. Manajemen pengujian yang akan menjalankan alat tersebut. Nah, contoh dari pusat kualitas adalah alat manajemen tes yang pada gilirannya akan meminta QTP tadi mengeksekusi skrip secara otomatisasi. Nah, skrip bisa dijalankan dalam satu mesin atau sekelompok mesin. Nah, eksekusi bisa dilakukan pada malam hari untuk menghemat waktu. Jadi bisa kita tinggal tidur ya, kalau otomatis. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir ini ada maintenance ya. Jadi saat fungsionalitas baru ditambahkan sistem under test dengan siklus yang berturut-turut, skrip otomasi ini perlu ditambahkan, ditinjau, dan dipertahankan untuk setiap siklus yang dirilis. Maintenance ini menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas otomasi dari skrip yang kita buat. Oke, nah yang selanjutnya ada kerangka kerja untuk otomatisasi. Jadi kerangka kerja ini atau framework ini merupakan sekumpulan petunjuk otomatis yang membantu dalam hal pertama menjaga konsistensi pengujian, kemudian meningkatkan struktur pengujian. Yang ketiga, meminimalkan penggunaan kode atau program. Kemudian yang keempat, mengurangi pemeliharaan kode. Yang kelima, meningkatkan penggunaan kembali atau reusable. Kemudian pengujian non-teknis yang dapat dilipatkan dalam kode. Lalu yang ketujuh, masa pelatihan penggunaan alat ini dapat dikurangi. Yang kedelapan, melibatkan data yang sesuai. Ini untuk kerangka kerjanya ya. Ini sekumpulan petunjuk otomatis ya. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan. Jadi dalam pemilihan alat otomatisasi, proses pengujian dan tim yang tepat merupakan bagian penting untuk otomatisasi agar berhasil. Nah, walaupun secara otomatis metode pengujian manual ini juga diperlukan ya. Metode manual dan otomatisasi ini saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil pengujian yang sukses. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini referensinya yang utama dari Software Testing Learn in One Day, Krishna Rungta, Guru 99 2019 dan sebagainya. Ini sebagai support atau pendukung ya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau masih belum jelas mengenai pengujian ini, silahkan bertanya di komen video di bawah ini ya. Terima kasih, selamat belajar untuk ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.